Rusia memberikan respons seusai Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Iran pada Sabtu 21 Juni. Moskow menyebut serangan Amerika Serikat ke Isfahan, Natanz, dan Fordo justru menjadi bumerang. Pasalnya sejumlah negara-negara siap memasok hulu ledak nuklir ke Iran. Dikutip dari The Jerusalem Post, hal itu disampaikan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang mengatakan pengayaan material nuklir Iran dan produksi senjata nuklir akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, sejumlah negara bersiap-siap memasok hulu ledak nuklir ke Teheran. Terlebih seusai 3 lokasi nuklir di Iran diserang pesawat pengebom B-2 dari Amerika Serikat. Di satu sisi, Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Moskow menyebut tindakan Amerika Serikat tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum internasional. Pihaknya mendesak agar agresi tersebut segera diakhiri untuk menciptakan kondisi guna mengembalikan situasi ke jalur diplomatik. Amerika Serikat justru ketakutan sendiri selesai menyerang 3 situs nuklir Iran pada Sabtu 21 Juni. Pasalnya Iran mengancam akan menjadikan warga Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai target yang sah. Kini pemerintah Amerika Serikat meminta staf diplomat non-esensial beserta keluarga untuk meninggalkan kawasan Timur Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, perintah itu dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, secara resmi memerintahkan penarikan staf diplomat, khususnya yang berada di wilayah Irak dan Lebanon. Pasalnya, kekhawatiran meningkat kemungkinan intervensi dari Hizbullah di Irak dan Lebanon. Mengingat beberapa waktu lalu, fraksi-fraksi tersebut mengancam akan menyerang kepentingan Amerika Serikat jika menyerang Teheran. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah Amerika Serikat menyebut situasi keamanan di kawasan semakin tidak stabil, khususnya di lokasi penting Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Penarikan ini diperkirakan akan berdampak terhadap operasional harian di kedutaan besar dan konsulat Amerika Serikat. Imbasnya, beberapa layanan seperti penerbitan visa dan bantuan warga negara akan dibatasi. Meski begitu, pemerintah Amerika Serikat memastikan bahwa operasional diplomatik ini tetap berjalan. Beberapa pesawat misterius Cina terdeteksi diam-diam mendekati Iran kalau Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Teheran. Namun pesawat angkut misterius Cina sudah mondar-mandir mendekati langit Iran sejak sepekan terakhir ini. Diduga pesawat Boeing 747 Cina mengirim bantuan senjata ke Teheran. Flight Radar 24 melaporkan setidaknya ada 5 penerbangan dari Cina ke Iran sejak 14 Juni 2025. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Partai Komunis Cina sedang membantu mengirim senjata melalui pesawat kargo tersebut. Fox News melaporkan beberapa pesawat kargo Cina memiliki tujuan akhir di Luxembourg, namun hingga saat ini Boeing 747 ini tidak pernah benar-benar memasuki wilayah udara Eropa. Sebaliknya, pesawat misterius itu terbang melewati wilayah utara Cina, kemudian masuk ke Kazakhstan, melintasi Uzbekistan dan Turkmenistan, hingga akhirnya pesawat itu menghilang dari radar saat mendekati Iran. Beberapa ahli berspekulasi bahwa jenis pesawat ini biasanya digunakan untuk transportasi dan menjadi indikasi bahwa Cina membantu sekutunya Iran. Meski begitu, Fox News belum mendapat informasi secara independen terkait keberadaan pesawat misterius ini. Namun Direktur Pusat Pertahanan Nasional di Heritage Foundation, Greenway, mengatakan Cina memang menjadi salah satu sekutu Iran. Sejak Israel menggempur Iran terlebih dahulu, Cina sudah berulang kali memprotes Tel Aviv meski tidak secara terang-terangan mendukung Teheran. Yang menurut melancarkan serangan sebagai balas dendam lantaran 3 situs nuklir Iran diserang Amerika Serikat. Kemarahan itu dilimpahkan ke Israel dengan menggempur Tel Aviv dan Yerusalem pada Senin 23 Juni pagi. Ledakan dahsyat hingga warga sekarat saat rudal Yaman menggempur 2 kota besar di Israel. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, sirine peringatan meraung-raung menyusul serangan rudal Yaman. Serangan Yaman mengakibatkan warga panik lantaran dibangunkan dengan gempuran musuh. Hal ini membuat warga Israel panik berlari ke tempat perlindungan. Sayangnya beberapa warga sipil terluka dan cedera. Sementara ledakan dahsyat mengguncang Tel Aviv dan Yerusalem, bahkan ledakan itu bergema hingga ke tepi barat. Adapun serangan ini diluncurkan Yaman setelah 3 situs nuklir Iran diserang Amerika Serikat pada Sabtu 21 Juni
Juni 2025. Tak hanya itu, ledakan Tel Aviv dan Yerusalem yang menjadi kedua kalinya lantaran sudah terlebih dahulu diserang oleh Iran. Setidaknya 30 rudal Teheran menggempur Yerusalem dan Tel Aviv sebagai serangan balasan pada Minggu 22 Juni. Presiden Korea Utara Kim Jong-un buka suara seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Korea Utara pun marah atas tindakan Amerika Serikat yang dinilai melanggar hukum internasional. Oleh sebab itu, Korut mulai memberikan ancaman kepada Amerika Serikat dan Israel agar tidak melancarkan eskalasi. Hal itu disampaikan melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut pada Senin 23 Juni. Korut mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran sebagai aksi yang sangat melanggar prinsip kedaulatan negara. Pyongyang juga menyoroti ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, konsekuensi yang tidak terhindarkan akan diterima Israel dan Amerika Serikat, pasalnya keberanian sembrono Israel dan Amerika Serikat yang nekat menyerang situs nuklir Iran. Pyongyang menuduh Israel terus mengejar kepentingannya secara sepihak melalui aksi militer tanpa henti. Di satu sisi, Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan ke Iran bukan untuk menghancurkan program nuklir Teheran. Washington berdalih Amerika Serikat tidak bermaksud menggulingkan pemerintahan di Teheran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memberikan reaksi untuk pertama kalinya seusai Amerika Serikat menyerang nuklir Tehran. Khamenei menyebut Amerika Serikat dan Israel sedang dihukum akibat kejahatan besar. Pemimpin tertinggi Iran muncul dengan kepala tengkorak yang mengancam Israel Amerika Serikat. Dikutip dari NDTV, ancaman itu dilayangkan Ali Khamenei melalui cuitannya di akun X pada Senin 23 Juni. Ia mengunggah kepala tengkorak dengan bintang Daud di dahinya. Hal itu menjadi simbol pada bendera Israel yang secara umum mewakili identitas Yahudi dan Yudaisme. Dalam keterangannya, Ali Khamenei menyebut Zionis telah melakukan kesalahan dan kejahatan besar. Oleh sebab itu, Amerika Serikat dan Israel sedang dihukum. Respons Khamenei ini muncul sehari setelah Teheran menggunakan rudal besarnya untuk menyerang Israel pada Minggu 22 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan sedikitnya 40 rudal ke Israel setelah Amerika Serikat menyerang situs nuklir Teheran. Di satu sisi, Ajudan Khamenei Hossein Shariat Madari mengancam akan menutup Selat Hormuz. Dilaporkan Inggris dalam kondisi siaga tinggi seusai Amerika Serikat menyerang nuklir Iran pada Sabtu 21 Juni. Pasalnya, pangkalan-pangkalan militer Inggris bisa menjadi sasaran serangan Teheran. Kini Inggris menyiapkan pesawat tak berawak maupun rudal konvensional. Dikutip dari tribunnews.com, para personil di pangkalan-pangkalan Inggris yang berada di kawasan Timur Tengah diperingatkan untuk siaga tinggi. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Inggris yakni John Healey pada Minggu 22 Juni. Ia mengatakan angkatan bersenjata Inggris beroperasi dalam status tertinggi karena meningkatnya kekhawatiran atas eskalasi yang meluas. Healey mengatakan keselamatan personil dan pangkalan Inggris menjadi prioritas utama. Bahkan Inggris mengerahkan jet tambahan pada pekan ini seusai eskalasi antara Amerika Serikat dan Iran. Pangkalan udara Inggris di Siprus meningkatkan jumlahnya menjadi 14 jet, sementara fasilitas Angkatan Laut Inggris di Oman, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab meningkatkan protokol keamanan. Para prajurit pun dipersenjatai dengan amunisi aktif dan memasang sistem radar tambahan. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari tribunnews.com, kedua kapal raksasa itu mengangkut sekira 2 juta barel minyak mentah. Dilaporkan kedua kapal itu dalam kondisi kosong saat memasuki jalur pelayaran strategis Selat Hormuz pada Minggu 22 Juni. Namun secara mendadak kedua kapal itu mengubah arah di tengah meningkatnya risiko keamanan. Langkah ini diambil menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas serangan Amerika Serikat ke Teheran. Sebelumnya pun Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapal menghindari Selat Hormuz. Adapun kapal tanker Wisdom Lake berasal dari Hong Kong, sementara South Loyalty berasal dari Korea Selatan. Sementara Dewan Tertinggi Keamanan Nasional akan menutup Selat Hormuz, situasi ini bisa berdampak langsung pada distribusi energi dan bahan baku global. Pasalnya Selat Hormuz menjadi jalur penting migas dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.